Halo semua, di video kali ini kami akan membahas peran fisiologis kerja dalam mencegah kelelahan di tempat kerja. Nah, yang pertama, ayo kita bahas apa itu fisiologis kerja. Secara sederhana, fisiologis kerja mempelajari bagaimana tubuh manusia berfungsi dan beradaptasi saat bekerja, serta bagaimana faktor-faktor fisik seperti postur tubuh, intensitas aktivitas, dan waktu kerja mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan pekerja. Peran fisiologis kerja dalam mencegah kelelahan di tempat kerja sangat penting untuk menjaga produktivitas dan kesehatan karyawan. Kelelahan dapat muncul karena ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas tubuh untuk menanganinya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih peran fisiologis kerja dalam mencegah kelelahan? Poin yang pertama adalah pengaturan beban kerja. Beban kerja yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres fisik dan mental. Yang selanjutnya adalah pengaturan posisi kerja. Posisi tubuh yang buruk, terutama dalam pekerjaan yang melibatkan duduk atau berdiri lama, dapat menyebabkan ketegangan otot dan kelelahan. Yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Fisiologi tubuh memerlukan waktu untuk pulih setelah periode aktivitas yang intens. Selanjutnya adalah aktivitas fisik dan peregangan. Aktivitas fisik yang teratur seperti peregangan atau berjalan-jalan ringan dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, dan membantu mengembalikan energi. Selanjutnya adalah manajemen stres. Stres mental dapat memperburuk kelelahan fisik, sehingga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental. Yang terakhir adalah penyusunan jadwal kerja yang fleksibel. Penjadwalan yang memperhitungkan ritme tubuh karyawan dapat mencegah gangguan tidur dan memastikan mereka bekerja dalam kondisi fisik yang optimal. Setelah mengetahui peran fisiologis kerja, yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana penerapan fisiologis kerja yang efektif. Poin pertama adalah ergonomi tempat kerja. Desain tempat kerja yang ergonomis dapat mencegah kelelahan otot dan cedera fisik. Misalnya, menggunakan kursi yang mendukung postur tubuh yang baik, meja dengan tinggi yang sesuai, serta perangkat kerja seperti keyboard dan mouse yang ergonomis. Yang selanjutnya adalah jeda dan istirahat yang teratur. Mengatur waktu untuk beristirahat sangat penting agar tubuh dapat pulih dan mengurangi ketegangan. Yang selanjutnya adalah pengelolaan beban kerja. Menghindari beban kerja yang berlebihan sangat penting dalam mencegah kelelahan. Pemantauan yang tepat terhadap durasi dan intensitas tugas kerja membantu mengidentifikasi beban yang terlalu berat dan memberikan kesempatan untuk mengurangi atau membaginya dalam periode waktu yang lebih terkelola. Yang selanjutnya adalah aktivitas fisik dan peregangan, yaitu mendorong karyawan untuk melakukan aktivitas fisik ringan seperti peregangan, berjalan sebentar, atau melakukan latihan pernafasan dapat mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan aliran darah. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi pendukung. Implementasi teknologi seperti perangkat yang mengingatkan waktu istirahat, aplikasi kebugaran, atau pelacakan postur dapat membantu pekerja mengelola waktu dan aktivitas mereka dengan lebih baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fisiologis kerja ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan. Apa saja faktor penyebab kelelahan saat bekerja? Yang pertama, ada faktor internal, yaitu usia. Usia berhubungan dengan kelelahan kerja. Karena semakin tua usia seseorang, maka semakin besar tingkat kelelahan yang terjadi pada saat bekerja. Selanjutnya ada jenis kelamin. Secara umum, kemampuan wanita hanya mempunyai 2/3 dari kemampuan fisik atau kerja otot laki-laki. Selanjutnya, ada status gizi. Status gizi berpengaruh terhadap kelelahan kerja karena dalam melakukan pekerjaan memerlukan energi yang cukup. Selanjutnya, ada status kesehatan. Manusia dan beban kerja tidak dapat dipisahkan. Apabila satu-satu terganggu, maka akan berakibat pada gangguan daya kerja, kelelahan, gangguan kesehatan, hingga cacat bahkan kematian.
Yang kedua, faktor eksternal, yaitu masa kerja. Masa kerja merupakan lamanya waktu bekerja seseorang, terhitung mulai dari pertama kali seseorang tersebut masuk kerja, hingga dilakukannya penelitian. Selanjutnya, lama kerja. Lama kerja merupakan suatu kurun waktu atau lamanya seseorang bekerja di suatu tempat dalam sehari. Selanjutnya, ada suhu ruang kerja. Lingkungan kerja seperti faktor suhu, ruangan dapat menimbulkan gangguan terhadap suasana kerja dan berpengaruh terhadap kelelahan kerja. Selanjutnya, ada intensitas kebisingan. Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki oleh manusia dan merupakan faktor lingkungan yang dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan. Yuk, kita bahas data dan studi kasusnya. Dan bisa kalian lihat, ini adalah data studi kasus 1. Studi kasus 1. Kelelahan kerja pada pekerja bagian wet process atau proses basah di PT X. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 44 pekerja, didapatkan hasil bahwa sebagian besar pekerja mengalami kelelahan kerja rendah, yaitu sebesar 63,6%. PT X sudah baik dalam mengarahkan kepada karyawannya untuk mengatur pola kerja yang sehat agar tidak terjadi kelelahan dalam bekerja. Pada data studi kasus 2 menunjukkan hubungan usia dengan kelelahan kerja pada pekerja sangatlah berpengaruh. Terbukti dari data ini usia pekerja lebih tua mengalami tingkat kelelahan kerja lebih tinggi daripada usia yang lebih muda. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden masih dalam usia produktif, yang dimana memiliki kekuatan otot lebih besar dibandingkan yang usia tua dikarenakan penuaan. Jadi kesimpulannya adalah fisiologis kerja sangatlah penting dalam menjaga kesehatan dan produktivitas karyawan di tempat kerja dengan pengaturan beban kerja yang sesuai, posisi kerja yang baik, serta istirahat yang cukup. Penerapan fisiologis kerja yang efektif meliputi desain tempat kerja, pengaturan waktu istirahat, dan manajemen stres. Dengan menyediakan fasilitas yang baik dan juga penjadwalan kerja yang fleksibel jadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan tubuh dan mengurangi resiko kelelahan akibat pola tidur. Berikut ini adalah saran dan rekomendasi yang efektif. Perusahaan harus dapat mengelola karyawan agar selalu bekerja dengan baik, memberi motivasi dan menemukan cara mengurangi beban kerja supaya karyawan dapat bekerja maksimal. Dan juga hal-hal yang mampu mendorong individu menyesuaikan diri dengan kondisi kerja agar tidak merugikan individu, serta bekerja dengan senang hati supaya merasakan kesenangan pada saat melakukan pekerjaan tersebut sehingga berakibat positif bagi kesehatan mental dan jiwa individu.